Mbak, ada yang mau disampaikan nggak Mbak? Mau minta maaf nggak Mbak? Atau ada yang mau disampaikan Mbak? Permohonan maaf atau seperti apa Mbak? Pak nyesel nggak sih Pak? Pak, tapi dengar yang di video itu ada Mbak ya Mbak? Pak, kan Mbak kata influencer juga ya Mbak? Influencer pendidikan ya Mbak? Benar Mbak? Sorry. Terus juga yang ngajak anak-anak waktu itu apa ya? Emang nggak ngomong, sekali ngomong nanda. Oh iya, nggak ngomong tapi nabok ya Mbak? Nggak percaya sih lo. Mbak muntah Mbak? Selamat pagi. Pagi hari ini saya akan rilis kejadian tentang kekerasan terhadap anak yang terjadi di Wensen School Indonesia yang terletak di wilayah Depok, ya, Cimanggis. Tadi malam setelah kita menaikkan gelar naik sidik dan sudah gelar naik tersangka, kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku ini inisial MI tadi malam sudah ditangkap pukul 22.00 di rumahnya, dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan telah melakukan kekerasan terhadap anak. Nanti kita akan melanjutkan upaya penyidikan ini setelah kita memeriksa saksi-saksi yang sudah kita periksa sebelumnya. Jadi kita nanti akan mengambil keterangan dari ahli, ya, juga dari dinas perizinan yang terkait dengan sekolahnya. Dan ini nanti akan membantu pendidikan ke depan. Pak, ada perlawanan nggak sih Pak ketika di Untuk perlawanan tidak ada, tapi memang yang bersangkutan dalam kondisi kurang sehat, ya, tapi tetap kita bawa ke kantor, kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Sejak tadi malam hingga saat ini sudah dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ya, modus dan motifnya seperti apa sih Pak? Kenapa? Jadi kalau motif sementara kami sudah tanyakan, yang bersangkutan menyatakan hilaf, gitu ya. Tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Hilaf tuh terhadap kedua korban hilaf atau gimana? Ya, kalau disampaikan dari yang bersangkutan demikian. Oh, total korban sejauh ini udah berapa? Total korban yang melapor. Total korban sampai saat ini yang sudah lapor 2, ya. Jadi, ya, inisialnya yang pertama yaitu MK, yang kedua itu HW. Usia berapa? Usia pertama 2 tahun, yang kedua usianya 9 bulan. Oh, yang bayi ini kekerasan apa sih? Ya, Bayi yang 9 bulan kekerasan apa sih? ya ini kan masih kita visum, ya. Nanti hasil visumnya tentu begitu muncul akan kita sampaikan. Tapi ada dugaan dislokasi pada kaki. Ya, tapi nanti ini akan kita tanyakan pada dokter yang berhak menanyakan, itu kan dokter, ya. Hasil visumnya bagaimana nanti dia disampaikan. Pak, dislokasi itu karena di penganiayaan kepada 2 korban itu dilakukan di waktu yang sama atau berbeda-beda? Berbeda. Jadi waktu berbeda. Kalau kita lihat di videonya itu kan ada 3 video, ya. Jadi kami melihat itu, menganalisa itu, dan ternyata ada 3 video berbeda, tapi ini korbannya berbeda-beda. Pak, yang tadi dislokasi kaki tadi itu karena dipukul, jatuh atau terbentuk? Nah, ini kalau dari videonya kan ini, ya, di Bandung. Yang si balita atau yang 9 bulan tadi?
Pak, ini kan daycare-nya nggak ada izin Pak. Terus biasanya biaya per bulannya atau biaya penitipannya itu berapa sih Pak? Kalau ditarifin? Kalau biaya penitipan masih kita dalami, kita belum detail sampai sekarang ini. Kemarin pemeriksaannya terkait dengan tindakan si terduga pelaku ini dikonfirmasi terkait dengan video yang beredar gitu ya. Nanti itu pertanyaan tambahan mengenai daycare-nya, mengenai biayanya, itu akan kita tanyakan juga, tetapi nanti pada saat tanya tambahan. Bapak yang ini kan pemilik, berarti dia sekaligus pengasuh atau seperti apa makanya dia ada di situ? Sekaligus pengasuh juga, jadi ikut pengasuh anak-anak yang berada di desa. Terkait statusnya sendiri memang dia menaruh influencer. Ya, influencer parenting itu kan penyampaian dari beberapa netizen. Artinya misalnya ada orang yang sering membagikan konten-konten tentang parenting, terus disebut sebagai influencer parenting. Tentu ini pendapat dari netizen ya. Tapi kalau dari beliau sendiri, dia akan kita jalanin lebih lanjut. Tapi benar dia suka memposting tentang parenting ya? Sepertinya demikian. Ya. Mbak Tata ini datang itu tiap hari atau cuma ngecek saja sih Pak? Siapa? Bu Tata. Oh iya, tiap hari. Ya, Memang rutin ya Pak? terjadi di ruangan mana sih Pak? ya di ruang penitipan. Di ruang Penitipan ada di daycare. Bapak ada berapa anak sih Pak yang dipegang sama MI ini? Yang diasuh? Kalau yang dititipkan itu sejauh ini kita tanyakan ada 10 anak. Jadi ini untuk orang tua yang mungkin bekerja tidak mampu untuk menyediakan waktu secara khusus buat anak-anak dan harus bekerja, dititipkan anak-anak di situ. Jadi kami menanyakan hal ini kepada yang satu, ada 10 anak yang berada di sana. Pak, benar Pak ada ancaman buat guru-guru yang lapor? Sampai saat ini kami belum menerima laporan soal itu ya, tidak ada ancaman. Tapi intinya kami memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia siapapun itu untuk mendukung penindakan ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghalangi atau mungkin membuat penyidikannya menjadi sulit. Kalau jam penitipan biasanya di jam berapa? Jam penitipan beda-beda, jadi tergantung orang tuanya yang menentukan jam berapa, nanti jam berapa. Itu kan daycare itu memang misalnya orang tua berangkat jam 9, pulangnya jam 4, jam 4, jadi tergantung orang tua masing-masing. Bapak jeratan pasalnya pasal Pak? Jadi pasalnya itu kita kenakan di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan ayat 2. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Jadi ini memang banyak orang yang menanyakan kok ancaman hukumannya cuma sekian, karena memang di undang-undangnya ancaman maksimalnya itu 5 tahun. Kalau mengakibatkan luka berat. Tapi kalau tidak mengakibatkan luka berat, maka ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan di ayat 1. Pak ingin meluruskan aja Pak, di beredar kabar juga apa benar si tersangka ini tuh adik iparnya seorang anggota DPR Pak? Saya belum mendapat konfirmasi soal itu. Pak izin Pak, kan terkait kondisi pelaku ini kan sedang mengandung ya Pak ya. Kondisi seperti itu akan menjadi kendala dalam proses penyidikan atau mungkin nanti ada treatment khusus sih Pak untuk penyidikan sendiri? Kita dalam melakukan penyidikan itu normatif saja ya, orang yang mungkin mempunyai penyakit khusus atau mungkin dalam kondisi khusus seperti mengandung dan sebagainya, tetap kita lakukan pemeriksaan, tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, kita akan melarikan ke rumah sakit, ya tentu rumah sakit Kramat Jati, rumah sakit Polri yang memang berwenang untuk menangani. Kalaupun misalnya harus dibantarkan, ya kita bantarkan. Tetapi penahanan tetap kita lakukan. Bapak kondisi si anak seperti apa Pak sekarang? Kalau kondisi anak yang pertama itu dalam kondisi baik, ya alhamdulillah. Tapi ada traumatiknya. Traumatiknya itu yang akan kita dalami dengan visum berikutnya, visum psikologi. Nanti yang satu lagi yang umur 9 bulan nanti akan kita lakukan visum dan ronsen terhadap kondisi tubuhnya. Traumanya seperti apa sih? Boleh dijelaskan? Itu berdasarkan pelaporan yang disampaikan, ada ketakutan ketika melihat melihat pelaku,
Berarti bukan yang pertama kalinya ya Pak, terhadap anak pertama ini ya sampai dia ketakutan sebegitu. Masih kita ada. Oke? Oke ya? Oke ya. Boleh ngobrol Mas. Ya. Kakak sehat Pak. Sehat Pak. Kenapa sih menganiaya anak itu? Apa yang membuat Bapak kesal? Ada yang ingin disampaikan, Pak? Ada permohonan maaf Permohonan maaf atau penyesalan kan? Tidak menyesal. Oh, udah lama nggak sih Mbak ngelakuin hal itu? Mungkin sebelum-sebelumnya pernah ngelakuin ke anak-anak lain nggak? Ini tidak terekam CCTV. Mbak, kalau anaknya digituin gimana Mbak perasaannya Mbak? Ada permintaan maaf gitu Pak? Minta maaf Mbak, Nah, Mbak nggak mau minta maaf, Mbak? minta maaf Mbak. Minimal, Mbak, itu. Nah, Mbak udah ketemu orang tua korban belum Mbak? Saya udah minta maaf langsung Mbak ke orang tua korban. Tahan nggak, Pak?